Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamjuri dari kelas 13 Teknik Otomasi Industri. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan dua buah sistem prinsip-prinsip yang ada di buku ini. Di sini terdapat satu buah sistem lifter barang, kemudian yang kedua terdapat sistem gerbang otomatis. Sebelumnya saya izin menyalakan sumber terlebih dahulu, Pak. Izin menyalakan sumber yang ada di dalam panel. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu komponen-komponen yang ada pada pintu panel. Di sini terdapat 3 buah lampu indikator 3 fasa, yaitu R, ST. Kemudian di sini terdapat 2 buah selector switch yang berfungsi untuk mengatur sistem auto manual pada sistem lifter barang dan juga gerbang otomatis. Selanjutnya di sini terdapat 1 buah HMI, command machine interface, yang berfungsi untuk layar monitor input-output pada sistem rangkaian atau monitor secara grafik, yang dimana di sini tampilannya sudah terlihat menyala. Kemudian di sini terdapat 1 buah tombol emergensi yang berfungsi untuk keadaan darurat atau keadaan sistem bermasalah. Di sini saya menggunakan sistem kontak NO atau normally open. Kemudian di sini terdapat 1 buah buzzer yang berfungsi sebagai indikator suara pada sistem emergensi. Kemudian di sini terdapat lampu emergensi yang berfungsi sebagai indikator sistem emergensi. Selanjutnya di sini terdapat 1 buah tombol start watchdog yang berfungsi untuk menyalakan PFD. Kemudian di sini terdapat 1 buah tombol stop watchdog yang berfungsi untuk mematikan PFD. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu sistem gerbang otomatis, yang dimana komponennya yaitu terdapat 3 buah tombol push button yang berfungsi untuk sistem manual pada sistem gerbang otomatis, yaitu tombol forward, reverse, dan juga stop. Kemudian di sini terdapat 2 buah selector switch LSB atau limit switch bawah yang berfungsi untuk sistem posisi untuk menandakan posisi gerbang dalam keadaan tertutup. Kemudian di sini terdapat limit switch atas yang berfungsi untuk keadaan posisi bawah gerbang dalam keadaan terbuka. Kemudian di sini terdapat 1 buah sensor ultrasonik yang digantikan oleh sensor proximity capacitive untuk mendeteksi logam dan juga non logam. Kemudian di sini terdapat fotosensor yang berfungsi untuk mendeteksi adanya benda atau mobil yang masuk ke dalam gerbang, maka fotosensor ini akan aktif mengirimkan sinyal. Kemudian di sini ada 1 buah reflektor yang berfungsi untuk memantulkan cahaya dari fotosensor. Sebelumnya saya akan menjalankan sistem gerbang secara otomatis. Pertama-tama saya akan menyalakan terlebih dahulu PFD dengan cara menekan tombol start watchdog. Oke, sampai terbaca tulisan ready pada PFD, maka gerbang otomatis akan siap dijalankan. Pertama-tama pastikan terlebih dahulu bahwa posisi gerbang dalam keadaan tertutup atau sensor limit switch bawah tertekan. Ketika ada mobil yang menyalakan klakson, ini dalam kondisi otomatis atau dalam kondisi manual? Di sini dalam keadaan otomatis, Pak. Ada 1 buah mobil yang menyalakan klakson, maka sensor ultrasonik ini akan mendeteksi adanya mobil yang menyalakan klakson itu. Kemudian motor akan berputar secara forward, membuka gerbang terbuka sampai maksimum menyentuh sensor LSA, maka motor mati. Selanjutnya mobil masuk ke dalam gerbang, terdeteksi oleh fotosensor, namun ketika mobil belum melewati dengan sepenuhnya, maka fotosensor tidak akan mengirimkan sinyal. Namun ketika mobil sudah melewati
gerbang dengan sepenuhnya, maka potongan sensor akan aktif mengirimkan sinyal, sehingga menyebabkan motor berputar secara reverse menutup gerbang sampai gerbang menuju posisi minimum, menyentuh sensor USB dan motor mati. Selanjutnya, di sini saya akan menjalankan gerbang secara manual. Ubah terlebih dahulu posisi selector switch ke posisi manual. Kemudian di sini kita akan menjalankan menggunakan push button manual. Pertama-tama pastikan terlebih dahulu bahwa posisi keadaan gerbang dalam keadaan tertutup. Tekan tombol forward. Tekan tombol forward. Maka motor akan berjalan secara forward dan buka gerbang. Namun ketika kita menekan tombol stop, maka motor akan mati. Kita tekan tombol reverse, itu tidak bisa karena di sini terdapat sistem interlock. Tekan tombol forward kembali untuk membuka gerbang. Gerbang buka sampai posisi maksimum, menyentuh sensor LSA, motor mati. Kemudian tekan forward, itu tidak bisa. Tekan tombol reverse untuk menutup gerbang. Kemudian tekan tombol stop. Ketika posisi gerbang berada di tengah, maka kita bisa menjalankan dalam dua situasi, yaitu bisa menjalankan untuk melanjutkan menutup atau membuka gerbang. Di sini saya akan melanjutkan untuk menutup. Tekan tombol reverse. Gerbang menutup sampai posisi minimum, menyentuh sensor USB, maka motor mati. Kemudian kita juga bisa menjalankan menggunakan touchscreen. Pertama-tama di sini ada tampilan gerbang utama, yaitu terdapat tulisan gerbang utama dan juga lifter barang. Kita masuk ke gerbang utama. Kemudian di sini ada posisi gerbang auto dan juga gerbang manual. Saya akan menjalankan sistem secara manual. Di sini terdapat gambar posisi tombol-tombol dan juga simulasi pada gerbang secara manual. Untuk menjalankan, kita tinggal tekan tombol forward. Motor berjalan secara forward. Kita tekan tombol stop, mematikan. Tekan tombol forward, terputar, gerbang buka sampai posisi maksimum, maka motor mati. Kemudian kita tekan tombol reverse untuk menutup gerbang. Di sini juga terdapat sistem emergensi. Jika ketika misalkan ada sistem keadaan darurat atau serangkaian bermasalah, maka kita tinggal menekan tombol emergensi. Tekan tombol emergensi, maka sistem emergensi akan aktif, buzzer akan menyala, mengeluarkan suara, dan lampu indikator emergensi akan menyala, dan sistem rangkaian semuanya akan mati. Coba kita tekan tombol forward, reverse, itu tidak bisa. Namun ketika kita sudah memperbaiki semua rangkaian atau keadaan rangkaian semua sudah normal, maka kita tinggal mematikan sistem emergensi. Maka rangkaian atau siklus akan melanjutkan. Gerbang menutup sampai posisi minimum, motor mati. Selanjutnya di sini saya akan menjalankan sistem lifter barang, yang dimana di sini terdapat komponen-komponen sebuah lifter barang. Di sini terdapat dua buah tombol push button, yaitu untuk start auto dan juga start manual. Kemudian di sini terdapat dua buah solenoid 5/2 single solenoid. Kemudian di sini terdapat katup 5/3 double acting solenoid yang berfungsi untuk mengatur arah keluarnya angin. Kemudian di sini terdapat dua buah silinder double acting silinder yang berfungsi untuk simulasi mendorong benda dan juga mendorong benda ke atas, kemudian juga ke samping. Kemudian di sini terdapat 4 buah sensor limit switch, yaitu sensor 1S1, 1S2, 2S1 dan juga 2S2.
yang berfungsi untuk mendeteksi bahwa silinder dalam keadaan minimum dan juga maksimum. Kemudian di sini terdapat satu buah air service unit yang berfungsi untuk mengatur tekanan angin. Sebelumnya saya akan menjalankan terlebih dahulu sistem lift terbarang secara manual. Kita ubah posisi selector switch ke posisi manual. Nyalakan angin terlebih dahulu. Ketika pastikan terlebih dahulu bahwa posisi silinder dalam keadaan posisi minimum atau 1S1 tertekan dan 2S1 tertekan. Maka ketika tombol start manual ditekan, maka 1M1 akan aktif sehingga menyebabkan silinder 1A akan maju secara maksimum. Silinder 1A maju secara maksimum, maka 1S2 akan aktif dan 2M1 aktif, maka menyebabkan silinder 2A akan maju secara maksimum. Silinder 2A maju secara maksimum, maka 2S2 akan aktif sehingga 2M1 akan mati, menyebabkan silinder 2A mundur secara minimum. Silinder 2A mundur secara minimum, maka 2S1 akan aktif sehingga menyebabkan 1M1 mati dan 1M2 aktif. Maka silinder 1A akan mundur secara minimum. Oke, sensor 1S1 tertekan, maka siklus telah selesai Di HMI. Selanjutnya saya akan menjalankan sistem lift terbarang dengan cara menggunakan layar HMI atau touchscreen ini. Masuk ke menu lift terbarang, kemudian kita masuk ke lifter manual, tekan tombol manual. Selanjutnya saya akan menjalankan sistem lift terbarang dengan cara auto. Ubah selector switch ke posisi auto, kemudian masuk ke menu lifter auto. Kita akan coba dengan menggunakan tombol push button terlebih dahulu. Kita juga bisa menjalankan menggunakan layar HMI. Gerakannya yaitu 1A+, 2A+, 2A-, 1A-. Selesai, Pak. Dalamnya lihat, buka. Oke ya, berarti mesin dalam kondisi, kesimpulannya? Oke, mesin dalam kondisi baik, Pak. Mesin dalam kondisi baik, berarti nanti kalau sudah diberikan gangguan, Anda harus bisa memperbaiki lagi sehingga jadi normal kembali. Siap? Ya, siap, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Najib Al-Ghifari dari kelompok 1 akan mempresentasikan dan menjalankan sistem gerbong otomatis dan sistem terbarang dari kelompok 2. Sebelum itu, izinkan saya untuk menyalakan sumber terlebih dahulu, Pak. Dan izinkan saya untuk menyalakan VFD dengan menekan PB start push loop. Baik, setelah itu saya akan menjelaskan komponen yang ada di pintu panel box ini. Di sini ada HMI yaitu Human Machine Interface sebagai display input dan output sistem rangkaian gerbang otomatis dan sistem lift terbarang. Dan ada buzzer sebagai indikator suara ketika sistem emergency diaktifkan. Dan ada lampu indikator RST sebagai tanda bahwa sumber R, S, dan T telah terhubung. Dan ada lampu emergency sebagai indikator lampu ketika sistem emergency diaktifkan. Dan ada PB start watchdog untuk menyalakan VFD, dan ada PB stop watchdog untuk mematikan VFD, dan ada dua buah selector switch untuk menentukan mode auto dan manual sistem terbang otomatis dan sistem terbarang. Dan ada PB emergency yang ditekan ketika sistem terjadi gangguan atau keadaan yang mengharuskan PB emergency ditekan. Dan ada VFD yaitu variable frequency drive sebagai pengatur kecepatan motor dengan merubah frekuensinya. Dan di sebelah sini ada sistem gerbang otomatis dengan komponen sebagai berikut. Di sini ada PB forward, reverse, dan stop untuk menjalankan motor secara forward, reverse, dan stop yang digunakan dalam mode manual untuk pemeliharaan. Dan di sini ada sensor ultrasonic untuk mendeteksi suara yang diwakili oleh sensor proximity induktif untuk mendeteksi logam.
dan ada light vector untuk memantulkan cahaya dari fotosensor, dan ada fotosensor untuk mendeteksi sebuah objek. Dan ada dua buah limit switch untuk menentukan posisi gerbang dalam posisi minimum maupun maksimum. Dan ada kabel CPE untuk menghubungkan kabel 3 fasa ke motor, dan ada motor 3 fasa sebagai alat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik sebagai simulator bergeraknya gerbang. Baik, izin menjalankan sistem gerbang otomatis, Pak. Prinsip kerjanya itu di posisi awal, gerbang dalam kondisi minimum atau LSB tertekan. Kondisi auto manual. Pertama dalam kondisi auto, Oke. kita tentukan dulu ke mode auto. Oke. Setelah itu, gerbang dalam kondisi awal atau minimum tertutup, kita mulai menjalankan sistem gerbang otomatis mode auto. Pertama, mobil mulai membunyikan suara klakson, maka motor akan bergerak secara forward dan gerbang mulai terbuka sampai kondisi maksimum atau LSA tertekan. Setelah itu, setelah gerbang terbuka sepenuhnya, mobil mulai melewati gerbang, dan setelah mobil melewati gerbang sepenuhnya, maka fotosensor akan mendeteksi, maka motor akan bergerak secara reverse. Maka gerbang pun akan mulai menutup kembali sampai LSB tertekan. Kemudian adapun mode manual, yaitu yang ditujukan untuk mode pemeliharaan. Pertama, kita harus mengubah ke mode manual terlebih dahulu. Setelah itu, di mode manual ini terdapat 3 kondisi. Yang pertama, kondisi gerbang tertutup sepenuhnya atau LSB teraktuasi. Kita hanya dapat menekan tombol forward, maka motor akan bergerak secara forward dan gerbang mulai terbuka. Dan kita dapat menghentikannya dengan mengaktuasi LSA atau menekan tombol stop. Kita coba dengan mengaktuasi LSA. Dan yang kedua, ada kondisi gerbang terbuka sepenuhnya atau LSA teraktuasi, maka kita hanya dapat menekan tombol reverse, maka motor akan bergerak secara reverse dan gerbang mulai menutup kembali. Dan cara mematikannya bisa dengan mengaktuasi LSB atau menekan tombol stop. Kita coba dengan menekan tombol stop. Setelah itu kondisi ketiga, yaitu gerbang kondisi terbuka atau tutup setengahnya. Di sini kita dapat menekan tombol forward dan menekan tombol stop maupun menekan tombol reverse, dan menghentikannya dengan mengaktuasi LSB atau menekan tombol stop. Fungsi manual, kondisi manual buat pemeliharaan. Oke. Baik, setelah itu di sini ada sistem HMI. Saya akan menjelaskan HMI terlebih dahulu di sistem gerbang otomatis. Pertama, dalam mode auto terlebih dahulu. Bisa dilihat di sini adalah display sistem gerbang otomatis mode auto. Di sini LSB sudah tertekan, maka kita dapat mendeteksi sensor ultrasonik. Maka motor akan bergerak secara forward. Bisa dilihat di sini, motor bergerak secara forward. Gerbang mulai terbuka sampai LSA teraktuasi. Begitu pula setelah LSA teraktuasi, mobil mulai melewati gerbang dan fotosensor. Setelah mobil melewati sepenuhnya, fotosensor mulai mendeteksi, maka motor akan bergerak secara reverse. Setelah itu gerbang mulai menutup kembali sampai LSB teraktuasi. Kemudian ada gerbang otomatis mode manual. Pertama kita ubah dulu selektor ke mode manual. Di sini kita bisa dilihat displaynya gerbang otomatis mode manual. Kita bisa menekan tombol forward di sini, maka motor akan bergerak secara forward, Stop. dan bisa diberhentikan dengan tombol stop. Kalau ingin dalam kondisi begini, ini dalam kondisi LSB-nya teraktuasi, terus kita tekan reverse, bisa nggak? Tidak bisa, karena kondisi LSB dikhususkan untuk kondisi gerbang tertutup. Oke. Untuk membuka. Siap. Ya, lanjut ke lifter. Baik, setelah itu di sini ada sistem lifter barang dengan komponen sebagai berikut. Di sini ada PP auto dan manual.
yang digunakan untuk menjalankan sistem lifter barang secara auto dan manual untuk pemeliharaan. Dan ada 2 buah double acting cylinder untuk sebagai aktuator untuk mendorong benda kerja, dan ada 1 buah single solenoid dan 1 buah double solenoid untuk mengatur gerakan silinder, dan ada 4 buah micro limit switch untuk menentukan posisi silinder dalam posisi minimum maupun maksimum, dan ada ASU atau air service unit sebagai pengatur tekanan angin, dan ada 3 buah one level untuk mengatur cepat lambatnya gerakan silinder. Baik, setelah itu saya akan menjelaskan prinsip kerja dari sistem lifter barang ini. Pertama, dalam mode auto. Gerakan dari sistem lifter barang ini yaitu A+, B+, B-, A- dengan prinsip kerja sebagai berikut. Dalam kondisi awal, 1S1 dan 2S1 telah tertekan atau telah aktif. Ketika BB ditekan, maka 1M1 akan aktif yang membuat silinder 1A maju, menyentuh 1S2 sehingga membuat 2M1 aktif, yang membuat silinder 2A maju, menyentuh 2S2. Setelah itu spring akan aktif yang membuat 2M1 mati, dan silinder 2A mundur kembali menyentuh 2S1 yang membuat 1M2 aktif dan 1M1 mati, sehingga silinder 1A mundur kembali. Baik, izin mencoba Pak. Pertama, aktifkanlah sumber angin terlebih dahulu. A+, B+, B-, A-. Speednya dikurangi. Bagaimana mengurangi speed? Mengurangi speed yaitu bisa diatur dengan mengontrol one way flow ini. Diputar. Bisa kita putar, maka speed akan berkurang. Oke. Yuk. Setelah itu ada mode manual untuk sistem lifter barang. Pertama kita ubah ke mode manual terlebih dahulu. Mode manual ini ditujukan untuk mode pemeliharaan dan prinsip kerjanya sama, tapi gerakannya satu gerakan secara sekuensial. A+, B+, B-, A-. Setelah itu sistem lifter barang yang ada di HMI. Pertama kita tekan dulu sistem lifter. Pertama kita atur mode auto. Bisa dilihat di sini display sistem lifter barang mode auto. Setelah sumber angin aktif, kita dapat menekan tombol auto di sini. Maka sistem lifter akan bergerak. Bisa diulang kembali. Setelah itu ada sistem lifter barang mode manual. Kita ubah dulu ke mode manual. Maka bisa dilihat di sini lifter barang mode manual. Gerakannya A+, B+, B-, A-. Baik, setelah itu di sini ada sistem aktifkan ketika sistem coba di sistem gerbang otomatis mode manual. Kita menekan tombol forward, maka motor akan bergerak secara forward. Ya, bisa dilihat di sini yang mengatur kecepatan motor dengan merubah frekuensinya. Di sini kecepatan motor forward diatur dalam frekuensi 30 Hz. Emergensinya? Kemudian ada reverse, kemudian ada tombol reverse, kemudian ada reverse yang diatur dalam frekuensi minus 30 Hz. Yang kita bisa lihat di sini sistem emergency. Sistem emergency ini memutus semua output yang membuat sistem berhenti. Bisa dilihat di HMI terlihat bahwa sistem emergency diaktifkan dan buzzer pun sebagai indikator suara aktif dan lampu emergency pun aktif dan motor pun berhenti. Setelah itu jika semua gangguan telah diselesaikan dan jika ingin melanjutkan siklus kembali, maka kita dapat memutar BB emergency ke kanan. Maka sistem akan melanjutkan kembali. Jadi kesimpulannya mesinnya dalam kondisi. Jadi kesimpulan saya yaitu
kondisi mesin gerbang otomatis dan sistem lifter barang dalam kondisi normal dan baik. Dan boot ini bukan boot Anda kan? Ya. Mesinnya mesin orang lain kan? Mesin orang lain. Nah, berarti kondisi mesin yang digunakan oleh orang lain ini dalam kondisi baik kan? Dalam kondisi baik. Nah, nanti Normal. saya akan ganggu, saya akan buat trouble. Nah, nanti Anda harus memperbaikinya dan kondisinya harus balik lagi seperti sekarang. Siapa? Oke? Siap. Bisa? Oke, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Nur Ajim Badirija dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang uniform kali ini. Pak, izin menyatakan pendapat. Ya, di sini ada satu buah HMI untuk mengontrol dan monitoring alat-alat yang ada. Di sini ada buzzer buat suara dari emergency, dan di sini ada lampu LST buat indikasi sumber telah nyala. Di sini ada lampu emergency buat memberitahu adanya emergency. Di sini ada PB start untuk menyalakan PFD, dan di sini ada stop PB stop watchdog buat mematikan PFD. Di sini ada PB emergency buat jika ada kerusakan atau apa. Dan di sini ada PFD, yaitu variable frequency drive untuk mengatur frekuensi dari motor. Dan di sini ada satu buah LSA dan LSB, yaitu sensor unit switch, dan saya akan menjelaskan tentang gerbang utama dulu. Dan di sini pakai selektornya auto fan dulu. Di sini ada sensor ultrasonik yang diganti sama proximity untuk mendeteksi adanya suara dari sebuah mobil. Ketika sensor ultrasonik menyala, gerbang akan berputar, motor akan berputar searah jarum jam untuk memajukan gerbang ke atas hingga menyentuh sensor LSA. Ketika sudah menyentuh LSA dan gerbang terbuka, maka mobil masuk. Fotosensor akan mendeteksi adanya mobil, dan ketika mobil sudah di dalam akan memantulkan oleh reflektor, dan gerbang menutup lagi secara otomatis sampai menyentuh sensor LSB. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang auto dari lifter belakang.
dan 2A plus, terus 2A min dan 1A min. Di sini untuk mendeteksinya pakai sensor limit switch, dan di sini ada 1M1 dan 1M2 dan 2M1 untuk memberi sinyal kepada sensor silinder. Kita ubah ke mode manual. Kita manualkan selektornya terlebih dahulu, dua-duanya. Kita coba dulu yang liter barang. Ya, ketika dalam mode manual, untuk pemeliharaan atau maintenance bisa dinyalakan per step. Jadi 1A plus, 2A plus, 2A min, dan 1A min. Dan untuk gerbang utama dalam keadaan manual, sama untuk maintenance atau pemeliharaan, dia bisa langsung di sini langsung forward, bisa juga langsung dimatikan. Di tengah-tengah ada PB stop, dan bisa langsung reverse, melanjutkan lagi, kembali, dan bisa ubah-ubah sesuai dengan yang ada di PB. Dan ketika keadaan ada emergensi, kita bisa mencoba emergensi dalam keadaan manual. Kita nyalakan dulu forward dengan setengah, dan jalan searah untuk mencoba, maka sistem akan berhenti dan kembali ke semula. Ketika misalnya sudah diperbaiki, maka tinggal melanjutkan dari sistem tersebut. Baik, jadi mesin ini buatan karya orang lain ya? Kelompok lain kan? Ya. Nah, oke, jadi ini kamu sudah menyatakan bahwa sekarang rangkaiannya dalam kondisi baik atau tidak? Dalam kondisi baik. Nah, nanti saya akan ganggu, saya akan trouble. Anda harus memperbaikinya, walaupun ini mesin orang lain ya, bukan Anda yang bukan Anda yang masang. Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Fauzan Ibrani dari kelas 13 Otomasi Industri. Di sini saya dari kelompok bot 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dua buah sistem, yaitu gerbang garasi otomatis dan sistem meter barang atau pneumatik. Izin menyalakan sumber, Pak. Pertama-tama saya akan menjelaskan komponen apa saja yang terdapat pada panel box ini dan pada board papan ini. Di sini ada 3 buah lampu indikator tegangan, yaitu RX dan T. Lampu ini akan menyala ketika arus listrik 3 fasa mengaliri panel box ini atau ketika MCB 3 fasa dinaikkan. Dan di sini ada 1 buah HMI, Human Machine Interface, sebagai display input dan output pada kedua buah sistem. 2 buah selector switch untuk auto dan manual pada kedua buah sistem, dan 1 buah PB Star Watchdog untuk PFD, menghidupkan PFD sebagai pengaman dari PFD, dan 1 buah PFD sebagai pengatur kecepatan motor dalam satuan frekuensi Hertz. Dan ini ada PB Star Watchdog untuk mematikan PFD. Kemudian di sini ada push button emergency, yaitu sebagai tombol darurat pada kedua buah sistem. PB ini digunakan ketika ada keadaan yang mengharuskan untuk PB ini ditekan.
dan ada satu buah lampu emergency sebagai indikator emergency, satu buah buzzer sebagai indikator suara emergency. Pindah ke bagian bot papan, di sini ada 3 buah push button yaitu untuk forward, reverse, dan stop. 2 buah limit switch yaitu limit switch atas dan limit switch bawah sebagai sensor atas dan sensor bawah pada gerbang garasi otomatis. Dan di sini ada sensor ultrasonik yaitu sensor suara. Dikarenakan sensor ultrasoniknya belum ada, maka di sini diwakilkan dengan sensor proximity intake atau sensor logam. Dan ini ada satu buah reflektor yaitu sebagai memproteksi cahaya pada fotosensor, dan satu buah fotosensor sebagai pendeteksi objek. Dan ini ada motor 3 fasa dan CE circuit equipment. Pindah ke bagian atas, di sini ada sistem lifter barang atau sistem pneumatik. Di sini ada air service unit yaitu sebagai pengatur tekanan angin, dan 4 buah micro limit switch sebagai sensor sentuh. Ketika actuator bergerak menyentuh micro limit switch ini, maka micro limit switch ini akan aktif. Dan ini ada 2 buah double acting cylinder sebagai actuator atau penggerak. Dan di sini ada 1 buah single solenoid dan 1 buah double solenoid sebagai pengatur arah angin. Kemudian ada 4 buah one way valve sebagai pengatur kecepatan pada angin, dan 2 buah push button untuk auto dan manual pada sistem lifter barang ini. Lalu saya akan menjelaskan pertama-tama saya akan menjelaskan cara kerja gerbang garasi otomatis terlebih dahulu. Pastikan PFD pada kondisi hidup dan selector switch pada posisi auto. Jika mobil membunyikan klakson, maka gerbang garasi akan otomatis perlahan membuka atau motor berjalan secara reverse. Ketika gerbang garasi telah sepenuhnya terbuka, lalu mobil pun mulai memasuki garasi dan tersensor oleh sensor fotosensor. Setelah bagian mobil telah masuk sepenuhnya ke dalam garasi, gerbang pun akan mulai menutup atau motor berputar secara reverse. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sistem manualnya. Pastikan selector switch pada posisi manual. Sistem manual ini hanya untuk pemeliharaan saja. Kita bisa menekan PB forward ketika gerbang telah tertutup atau LSB dalam kondisi aktif. Lalu gerbang pun terbuka. Kita bisa memberhentikannya di mana saja menggunakan PB stop. Gerbang pun berhenti menutup. Lalu kita bisa menutupnya kembali menggunakan PB reverse ataupun membukanya kembali, melanjutkannya menggunakan PB forward. Kita akan menutupnya kembali menggunakan PB reverse. Lalu gerbang pun tertutup. Lalu saya akan menjelaskan sistem lifter barang. Pastikan angin pada posisi hidup. Pertama-tama, kita bisa menggunakan HMI ataupun menggunakan push button. Sebenarnya HMI juga bisa digunakan pada sistem gerbang garasi otomatis tadi. Tetapi di sini saya akan menggunakan HMI hanya pada sistem lifter barang ini saja. Saya akan menjelaskan tentang sistem lifter barang manualnya terlebih dahulu agar lebih terlihat. Pastikan selector switch pada lifter barang pada posisi manual. Silinder A bertugas untuk menaikkan barang, silinder B bertugas untuk mendorong barang. Gerakannya A plus B plus, amin. Sistem manual ini hanya mengerjakan satu persatu gerakan saja, sedangkan sistem auto mengerjakan satu siklus sekaligus. Saya akan mencoba menggunakan AFI dengan sistem auto. Pastikan selector switch pada posisi auto. Rangkaian pun berjalan. Kemudian di sini ada push button emergency. PB emergency ini digunakan ketika ada keadaan darurat saja yang mengharuskan PB ini untuk ditekan. Ketika PB ini ditekan, maka sistem akan berhenti secara total. Seperti itu. Sistem berhenti secara total. Lalu ketika sistem telah selesai diperbaiki, kita dapat melanjutkannya, kita dapat men-switch PB emergency ini lalu kembali dengan normal. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini rangkaian orang lain kan, mesin orang lain ya. Nah, kondisinya gimana? Baik atau tidak?
Baik Pak. Baik, nah nanti saya akan ganggu sedikit ya, kita ganggu. Nah nanti Anda harus memperbaiki lagi seperti sekarang, normal kembali. Siap Pak. Jelas ya? Yes. Oke, terima kasih. Berapa? 1000 AC Pak. Oke. Bisa lebar. Bisa lebar ya. 385 ya. Oke. Berapa? Nyesok. 164. 164. Masalah nggak kalau 164? Iya kan yang ini yang Itu berapa? Berapa pol? 1000. 164 masalah nggak? Masa sih? Bentar. Kesini. Berapa itu? Yang ini normal Pak. Udah kisaran 200. 200? Masa pasa per pasa 200? Coba dicek dulu di situnya. Makanya dicek dulu di sumbernya. Berapa? 300. 301. 301. 302. Harusnya coba yang lain. 303. Coba cek yang lain. Berapa? 306. Oke. Ya, berarti kan 3 pasa itu harusnya berapa? Yang buat yang depan. Oke. Ukur apa? Minggu Pak. RST. Insulation test. Pakai mika ya. Oke. Di bawah ini mejanya. Nah, gitu aja. Ya itu plastik. Jadi kena panas kan jadi Uploading. Ya. Pod. Oke. ini pasal 75 kan? 75.000. Ini baru. Saya ini Mandika kan? Iya Pak. Pak, penuh. Mohon Pak, mangga Pak. Air pertemuan. Mohon Pak Iman, mangga. Masa nggak ada? Berapa? 200 lebih. Oke. Mana nggak ada ekonya? Aplikasinya. Ganti atau ganti? Nah.
Proses troubleshoot. Ya, kembaliin lagi. Jangan lupa sumbernya dimatiin kalau lagi troubleshoot. Bisa berbahaya. Jadi tahu ya salahnya ya? Ya Pak. Nah, kelihatan kan ya di AMI ya? Ya. Oke. Tahu ya salahnya ya? Oke. Berapa? 0,10. Ya, sok. Saya akan coba dulu sistem muter barang secara auto. Selanjutnya secara manual. Oke. Kemudian akan saya coba sistem gerbang secara otomatis. Kita akan nyalakan sistem auto, mode auto. Oke. Gerbang terbuka sampai mesin maksimum LC tertekan, otomatis. Oke. Kemudian foto sensor mendeteksi adanya mobil masuk. Oke. Motor berputar secara reverse. Kemudian gerbang menutup sampai posisi minimum menyentuh sensor USB, motor mati. Oke. Selanjutnya saya akan menjalankan sistem gerbang otomatis secara mode manual. Posisi sector switch mode manual. Kemudian sensor limit switch power tertekan. Tekan tombol forward membuka gerbang. Oke. Tekan tombol stop, motor mati. Tekan tombol forward, gerbang membuka. Ya, berhenti di situ. Bisa reverse. Reverse tidak bisa Pak. Berhenti. Oke. Terus Kemudian reverse. Reverse. Oke. Gerbang buka secara reverse sampai posisi minimum sensor LSB tertekan, maka motor mati. Berarti kembali normal ya? Ya. Oke. Normal Pak. Tadi yang trouble-nya ditulis ya, Sudah, trouble-nya. Oke, siap. Siap, selesai Pak. Sok. Baik, sumber telah terhubung, sudah diaktifkan. Pertama saya akan menjelaskan sistem gerbang otomatis mode auto telah diubah ke mode auto terlebih dahulu. Bisa dilihat di sini, mode auto telah aktif. Kondisi awal LSB teraktuasi, yang artinya gerbang dalam kondisi minimum. Ya. Mobil menyalakan klakson yang akan membuat ultrasonic mendeteksi, maka motor akan berputar secara forward. Oke. Dan gerbang pun mulai terbuka sampai maksimum menyentuh RSA. Setelah itu mobil akan mulai melewati gerbang. Setelah melewati gerbang sepenuhnya, foto sensor akan mendeteksi, maka motor akan bergerak secara reverse. Oke. Dan mobil pun dan gerbang pun mulai menutup kembali sampai posisi minimum. Siap. Setelah itu ada mode manual yang ditujukan untuk mode pemeliharaan. Kondisi pertama,
gerbang tertutup sepenuhnya, kita hanya dapat menekan tombol forward, tidak dapat menekan tombol reverse karena posisi sedang membuka gerbang harus menyelesaikan siklus terlebih dahulu sampai LSA teraktuasi, atau bisa memberhentikannya dengan tombol stop. Posisi kedua ada gerbang terbuka sepenuhnya atau LSA teraktuasi, kita hanya dapat menekan tombol reverse, maka motor akan bergerak secara reverse. Tidak bisa ditekan forward karena sedang mengalami siklus motor reverse, harus sampai terlebih dulu sampai LSA teraktuasi atau dapat menekan tombol stop untuk menghentikannya. Setelah itu ada sistem liputan barang auto. Ubah dulu ke mode auto. Bisa dilihat di sini mode auto. Pertama, nyalakan terlebih dahulu sumber angin. Tekan PB maka mode auto akan jalan. Angin. Bisa ditekan juga melalui lagi. Adapun mode manual, diubah dulu ke mode manual. Bisa ditekan di sini. Plus. Oke. Jadi trouble-nya tadi udah ditulis ya, trouble-trouble-nya apa Siap, saja, sudah, Pak. semuanya sampai pengukuran-pengukurannya ya. Ya, sudah. Oke. Sudah. Jadi ini normal kembali ya. Normal kembali, Pak. Siap. Makasih.